Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kan saya Karisma dari kelompok 4. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang integral untuk mengefektifkan waktu. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja untuk pertemuannya. Presentasi kali ini dimulai akan disampaikan oleh rekan saya, Lutfiah. Dipersilakan. Baik, boleh next. Di integral. Integral merupakan suatu matematika yang hubungan erat dengan integral disebut sebagai anti turunan karena integral digunakan untuk menentukan suatu fungsi asal jika fungsi turunannya diketahui. Misalnya terdapat dua fungsi yaitu EF dan F besar. Jika fungsi EF X adalah hasil turunan dari fungsi F besar, maka fungsi F besar X disebut sebagai integral dari EF X. Hubungan ini dapat dinyatakan secara seperti gambar, di mana rumusnya integral EFX dx sama dengan EF besar X ditambah dengan konstanta. Pada rumus tersebut, simbol integral menyatakan proses pengintegralan, sedangkan fx adalah fungsi yang akan dicari integralnya. Simbol dx menunjukkan bahwa pengintegralan ini dilakukan terhadap variabel x. Dari proses pengintegralan adalah fungsi f besar x, yaitu fungsi yang jika diturunkan kembali akan menjadi efx. Kemudian adanya konstanta C pada hasil integral menunjukkan bahwa integral tak tentu memiliki banyak kemungkinan hasil. Nah, hal ini tuh disebabkan karena turun satu koordinat nol, sehingga 6 di hasil turunan. Oleh karena itu, setiap hasil integral tak tentu selalu dituliskan dengan konstanta integrasinya C. Kemudian secara konseptual integral ini tidak hanya digunakan untuk mencari suatu fungsi asal, itu juga memiliki peran penting dalam berbagai bidang ilmu. Dalam matematika maupun dalam fisika, integral digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, kemudian menentukan jarak dari fungsi kecepatan, lalu menghitung volume benda putar, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perubahan dan akumulasi. Lalu dengan demikian, integral dapat dipahami sebagai alat matematika yang berfungsi untuk menelusuri kembali suatu proses perubahan dan sangat penting dalam pemodelan serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Lutfia. Selanjutnya, ini adalah beberapa bentuk dari integral integral tak tentu. Di sini ada 5 rumus yang dijelaskan tentu. Yang pertama adalah bentuk dari integral dx sama dengan x plus c. Ini merupakan bentuk yang paling sederhana yang biasanya nanti di depan dx ini akan ada konstanta atau angka berapapun yang misalnya dua integral 2 dx itu sama nanti hasilnya akan menjadi sama dengan 2x plus c seperti itu. Kemudian yang kedua ada bentuk dari perkalian perkalian dengan konstanta. Jika ada konstanta k di dalam integral, jadi konstanta tersebut dapat dikeluarkan dari operasi integral untuk memudahkan dalam perhitungan. Contohnya seperti yang ada di nomor 2. Jadi K itu dapat dikeluarkan. Jadi K itu berada di depan integral. Jadinya K integral fx dx. Kemudian yang ketiga adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan integral. Di mana dalam rumus
ini kita bisa membagi setiap penjumlahan dan pengurangan itu pada beberapa suku integral. Jadi dipisahkan antara suku tambahan dan pengurangan. Jadi misalkan ada integral 2x kuadrat min 2x plus 3 itu nanti akan ada beberapa suku yang dipisahkan masing-masing integral. Jadi nanti ada 4 integral, kemudian dikerjakan masing-masing dan jawabannya akan kembali kelompokan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah yang paling ini biasanya yang paling umum digunakan adalah aturan pangkat. Jadi untuk mengintegralkan variabel per pangkat, pangkatnya itu ditambahkan dengan satu, lalu nanti dibagi fungsi dengan pangkat yang baru. Misalnya itu seperti x misalnya x pangkat 2 dx sama dengan setengah setengah plus satu, x 2 plus satu dan c. Itu jadi pangkatnya n itu adalah bentuk pangkatnya plus satu plus satu. Kemudian yang kelima eh, di mana A itu adalah konstantanya, bisa angka berapapun. Dalam perhitungan konstanta bisa dikeluarkan untuk sementara dari integral sama seperti tadi untuk memudahkan bentuk perhitungan. Jadi konstantanya dikeluarkan dalam bentuk itu misalnya konstantanya A, misalnya satu. Jadi satunya itu dikeluarkan nanti sisa sisa satu per x dx. Nah, integral dari satu x itu adalah in x. Jadi konstantanya dimasukkan lagi, jadi dia A in X plus C. Nanti ini akan lebih mudah jika langsung dipraktekkan dalam contoh. Mungkin di slide selanjutnya bisa dijelaskan dengan contoh oleh teman saya berikutnya. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari integral yang bertujuan untuk menunjukkan cara menghitung integral dasar dengan beberapa bentuk fungsi yang berbeda. Dan integral itu kan berfungsi untuk mencari arti turunan dari suatu fungsi. Jadi setiap hasil integralnya selalu ditambah konstan, yaitu C, Hah? turunan dari konstan 0. Untuk contoh soal yang pertama yaitu integral 3 dx. Karena 3 adalah bilangan konstan, maka hasil integrasinya adalah 3 dikalikan x. Jadi integral 3 dx sama dengan 3x plus c. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu integral 4x pangkat 2 dx. Perhitungannya gunakan aturan pangkat, yaitu pangkat ditambah 1 lalu dibagi dengan pangkat yang baru. Jadinya integral 4x pangkat 2 dx, lalu 4x pangkat 2-nya ditambah 1, maka hasilnya menjadi 4 per 3x pangkat 3 ditambah c. Untuk soal contoh yang ketiga, yaitu integral 4 per 3x dx. Bentuk ini tuh sama dengan konstanta dikali 1 per x. Integral dari 1 per x adalah logaritma natural dari nilai mutlak x. Jadi, integral 4 per x, 4 per 3x dx sama dengan 4 per 3 logaritma natural dari nilai mutlak x ditambah c. Untuk soal yang keempat akan dijelaskan oleh yang lain. Baik, untuk soal yang keempat, yaitu integral 2x akar x ditambah 7 akar x dx sama dengan
integral 2x pangkat 1/2 tambah 7x pangkat 1/2 dx. Nah, untuk jawabannya integral 1 dikali 2 tambah 1 jadi 3/2 ditambah 2x 1/2 dx. Nah, integral 2x 3/2 dx dikalikan itu 2x 3/2 dx ditambah integral 7x 1/2 dx. Nah, dipecah untuk di bawahnya itu 2 kali 2/3 tambah 2 dikali x pangkat 3 tambah 2/2 ditambah 7 kali 2/1/2 dikali x 1/2/2 tambah c. Nah, untuk hasilnya 4/1/5 x pangkat 5/2 tambah 14 pangkat. Nah, untuk hasil akhir 5x pangkat 4/5 yang mana? 4/5x pangkat 2 akar ditambah 14/3 x tambah c. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Untuk yang selanjutnya itu ada integral substitusi. Nah, di slide ini integral substitusi lain supaya proses perhitungannya jadi lebih mudah. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, dalam metode ini menentukan bagian fungsi yang akan dijadikan sebagai U. Biasanya kita memilih bagian fungsi yang jika diturunkan bisa membantu menyederhanakan integral. Nah, setelah itu kita akan menurunkan fungsi U terhadap X untuk mendapatkan du per dx. Jadi, lalu langkah selanjutnya, fungsi U dan turunannya kita substitusikan ke dalam integral awal. Dengan substitusi ini, bentuk integral jadi berubah lebih sederhana dan lebih mudah untuk dihitung. Setelah itu, proses integrasi selesai, langkah terakhir yaitu mengembalikan variabel U ke bentuk fungsi semula, sehingga hasil akhirnya tetap dalam variabel X. Nah, metode ini itu jadi kita bisa menyelesaikan berbagai soal integral dengan cara yang lebih sistematis dan tidak terlalu rumit. Baik, slide selanjutnya, silakan. Baik, selanjutnya kita akan bahas untuk contoh soal integral substitusi. Di sini kita punya soal, carilah hasil dari integral dari 2x dikurang 3x per akar x kuadrat dikurang 3x plus 1 kali dx. Nah, langkah pertama yang kita buat itu kita membuat pemisalan. Kita pilih bagian yang paling rumit atau kompleks, yaitu fungsi di dalam akar untuk kita jadikan U ya. Nah, kita misalkan jadi U sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1. Nah, setelah itu kita turunkan si U ini terhadap X. Karena turunan dari X kuadrat ini kan adalah 2X ya. Dan turunan dari min 3X itu adalah 3. Maka DU per DX sama dengan 2X dikurangi 3. Nah, supaya mempermudah substitusi kita, nanti si dx-nya itu dipindahkan ke kanan, sehingga kita bakal mendapatkan si du-nya sama dengan 2x min 3 dikali dx. Lalu, nah teman-teman bisa perhatikan ya, ternyata hasil turunan ini tuh sama persis dengan pembilang pada soal yang atas. Nah, selanjutnya kita ganti semua komponen di soal kita menjadi variabel u. Jadi bagian yang 2x min 3 terhadap dx ini berubah menjadi du.
Nah, bagian bawahnya menjadi akar U. Jadi sederhananya, integral DU per akar U. Nah, agar kita bisa hitung dengan rumus integral biasa, kita ubah si bentuk akar yang di bawah menjadi pangkat negatif di atasnya. Jadi, integral U pangkat min setengah terhadap DU. Karena sesuai dengan rumus integral yang sudah dijelaskan sebelumnya, pangkatnya itu kan kita tambah 1. Kemudian, kita bisa lihat nih prosesnya di soal ini, 2 per min 1 plus 2 dikali U pangkat min 1 tambah 2 per 2 ditambah konstanta. Nah, angka 2 di depan itu tuh berasal dari hasil pembagian 1 dengan setengah. Nah, jadi hasil sederhananya yaitu 2U pangkat setengah ditambah konstanta. Karena kita perlu ketahui bahwa pangkat setengah itu artinya adalah akar, teman-teman. Kemudian langkah terakhir, sebelum ke hasil akhirnya, kita kembalikan nih variabel si U ini ke bentuk aslinya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Tina. Maka jawabannya itu adalah 2 akar X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 ditambah konstanta. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, yaitu integral tentu. Integral tentu merupakan jenis integral yang memiliki batas bawah dan atas tertentu, sehingga hasilnya berupa nilai numerik pasti. Misalkan kontinu pada AB, maka integral batas atas fx sama dengan dengan batas BA sama dengan FB dikurangi FA. FB itu yaitu disubstitusikan, dikurangi FA yang sudah disubstitusikan. Dengan F adalah anti turunan dari F, yaitu F turunan X sama dengan Fx. Kemudian akan dijelaskan oleh Baik, izin Bu dan rekan-rekan, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sifat-sifat integral tentu, di mana sifat-sifat ini membantu kita untuk menyederhanakan perhitungan integral. Yang sifat yang pertama yaitu apabila batas atas dan batas bawahnya sama, maka nilai integralnya adalah 0. Yang sifat yang kedua yaitu penukaran batas integral. Jadi apabila batas bawah ditukar dengan batas atas, maka nilai integralnya akan menjadi negatif atau berlawanan tanda dari nilai aslinya. Sifat yang ketiga yakni perkalian dengan konstanta. Jadi bila terdapat sebuah konstanta di dalam integral, maka kita diperbolehkan untuk mengeluarkan konstanta tersebut sehingga kita cukup menghitung integral fungsinya dulu, kemudian baru kita kalikan dengan konstantanya. Sifat yang keempat adalah sifat linearitas atau penjumlahan dan pengurangan fungsi. Jadi, jika ada dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan di dalam suatu integral, maka kita bisa memecahnya menjadi dua integral terlebih dahulu. Kemudian baru kita operasikan penjumlahan atau pengurangannya. Sifat yang terakhir yaitu sifat pemecahan interval atau penambahan batas. Jadi, di mana kita bisa membagi suatu interval integral, di sini batas atas A dan batas B menjadi dua bagian dengan menyisipkan titik tengah. Di sini kita sebut titik tengahnya C. Jadi total integral dari batas A ke batas B tadi adalah hasil penjumlahan integral dari A ke C ditambah integral dari C ke B. Baik, demikian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini adalah contoh soal untuk integral tentu. Integral 1 sampai 3, 2x kuadrat tambah 1 dx sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 ditambah x integral 1 sampai 3 sama dengan 2 per 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 dikurangi 2 per 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1. Selanjutnya menjadi
18 tambah 3 min 2/3 ditambah 1. 18 tambah 3 menjadi 21 dikurangi 2/3 dikurangi 1. 21 dikurangi 1 menjadi 20 min 2/3. 20 dikurangi 1 menjadi 19 1/3. Itulah contoh soal dari integral tentu. Terima kasih.